Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Blog Kosoto Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Balik lagi di Blog Kosoto Channel dalam obrolan berita-berita populer. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, hari ini kita dipertemukan kembali ya. Saya mohon maaf, salam silaturahmi. Beberapa hari kemarin ada kendala teknis yang sifatnya pribadi. Namun yang pasti hari ini alhamdulillah kembali lagi kita dipertemukan dalam obrolan berita-berita populer. Dan langsung saja, video kali ini kami buat untuk merespon salah satu channel YouTube yang meliput momentum peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Rutan Surakarta. Jadi dalam peliputan tersebut terdapat obrolan ataupun wawancara kepada Karutan Surakarta dan terkhusus kepada Abi Gus Nur. Namun sangat sungguh disayangkan konten tersebut diberikan judul yang menurut kami sangat menyudutkan kepada pihak terkhusus Abi Gus Nur itu sendiri ya. Sehingga karena itulah kemudian kami merespon ya konten tersebut ya untuk meluruskan seperti apa sebenarnya fakta di Rutan Surakarta itu sendiri terkhusus kepada Abi Gus Nur itu sendiri ya. Saya tidak perlu menyebutkan channel YouTube tersebut karena kalau saya sebutkan ya inilah yang sebenarnya ia inginkan ya. Dimana ketika saya sebutkan konten tersebut pasti dikunjungi orang, mendapat penonton, mendapat subscribe, mendapat atensi, mendapat perhatian dan lain sebagainya ya. Dan memang kalau kita lihat ya inilah tujuan atau keinginan dari si channel tersebut ya. Hanya ingin menumpang penonton, subscriber, perhatian, atensi dan lain sebagainya ya. Jadi sungguh sangat kami sayangkan konten tersebut yang meliput, sekali lagi kami sampaikan, peringatan momentum Hari Raya Kemerdekaan di Rutan Surakarta diberikan judul terpidana ijazah palsu Jokowi menyesal dihukum penjara 6 tahun. Jadi di situ ada konotasi menyesal. Nah, ini yang kami garis bawahi yang sangat disayangkan karena menyudutkan pihak GN itu sendiri, pihak Abi Gus Nur itu sendiri ya. Dan kalau melihat isi-isi komentarnya, karena thumbnail YouTube-nya sudah dibikin seperti itu, akhirnya komentar miring lebih banyak di dalam video tersebut. Memantik kebencian kepada pihak Abi Gus Nur itu sendiri. Ya ini yang pertama saya ingin katakan adalah kalau ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, pepatah itu sangat relate dengan apa yang menjadi keadaan kami hari ini ya. Mungkin orang di luar sana yang hanya terpantik dengan sekedar judul thumbnail YouTube, kemudian memberikan komentar miring dan lain sebagainya ya, karena tidak mengenal sosok dan kepribadian dari Abi Gus Nur itu sendiri ya. Kalau boleh jujur, sahabat-sahabat semua, siapapun penonton dari video ini mengenal seperti apa sosok dan kepribadian Abi Gus Nur, saya pastikan, saya jaminkan, ini saya tidak melebih-lebihkan ya. Saya pastikan, saya jaminkan saudara-saudara semua pasti akan terkesan gitu ya. Pasti sampai kapanpun akan teringat dengan beliau ya. Coba mungkin sahabat-sahabat semua yang sudah mengenal sosok dan kepribadian dari Abi Gus Nur itu sendiri, berikan komentarnya ya. Seperti apa kesan mengenal, dekat, mengetahui sosok dan kepribadian Abi Gus Nur itu sendiri ya. Nah, di sini kami ingin fokus dengan judul thumbnail YouTube oleh salah satu channel YouTube tersebut ya. Kalau kemudian dikatakan bahwa Abi Gus Nur ini menyesal karena atas apa yang ia lakukan, ia kemudian dihukum penjara selama 6 tahun. Saya ingin mengatakan yang pertama, dari pihak keluarga, dari pihak manajemen, tentu saja adalah pihak yang sangat lebih mengenal Abi Gus Nur itu sendiri ya. Dan kalau sepenilaian kami sendiri, ini kami sampaikan ya. Alhamdulillah baru hari tadi
Saya saat ini sedang berada di Solo dan saat ini ada di kediaman Cak Roto ya. Mungkin sahabat-sahabat, saudara-saudara semua mengetahui ya, kerabat dari Abi Gusnur, Cak Roto. Saya saat ini ada di penginapan beliau dan siang tadi baru saja menjenguk ya, membesuk, mengunjungi Abi Gusnur, dan alhamdulillah secara psikologi, secara mental, secara fisik, secara kebatinan dan segala macamnya tidak ada yang berubah dari Abi Gusnur itu sendiri. Alhamdulillah secara fisik beliau sangat sehat walafiat ya. Sosok kepemimpinan beliau, sosok leader beliau sampai hari ini masih terjaga. Setiap kali kami berkomunikasi, baik itu melalui media ataupun tadi saya berkunjung langsung, tidak pernah henti-hentinya untuk terus beliau mengingatkan ya, memberikan pesan dan saling bertukar pikiran tentang bagaimana hal-hal baik ke depan yang akan kita lakukan bersama gitu ya. Secara fisik pun beliau riang gembira, sehat ya, masih ingin bertemu dengan banyak orang ya. Nah, ini menandakan bahwa kita bisa menilai secara psikologi, mental, sikap, fisik, kebatinan dan hal-hal yang melekat pada beliau. Itu tidak ada sama sekali hal yang menandakan bahwa ada rasa penyesalan beliau karena dihukum 6 tahun penjara. Dan apalagi bahwa kami sangat menyadari apa yang diterima oleh Abi Gusnur itu sendiri adalah sebuah resiko perjuangan yang bukan hanya Abi Gusnur pernah mendapatkannya, yang saat ini sedang ia jalani. Sosok Rasulullah Muhammad SAW tanpa mendiskreditkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kita ketahui bagaimana perjuangan dakwah beliau, bagaimana perjuangan beliau dalam menyiarkan Islam, dalam menyiarkan kebaikan dan segala macam hal-hal positif. Tidak sedikit di antara menempuh tantangan-tantangan, dilempar banyak hal yang bisa kita bilang lebih dari apa yang hari ini sekedar Abi Gusnur rasakan gitu ya. Jadi oleh karena itulah kami sangat menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Abi Gusnur adalah sebuah resiko perjuangan dan tidak ada rasa penyesalan terhadap itu. Sama sekali ke depannya tidak akan ada rasa gentar, kendor untuk tidak bersemangat dalam membicarakan hal-hal baik, hal-hal positif dan hal-hal benar tentunya ya. Dan hari ini kita melihat secara nyata kekuatan zalim itu sangat luar biasa kuatnya ya. Sehingga merasa terancam sedikit harus dengan menggunakan perangkap hukum untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang mereka anggap mengancam ya. Dan sosok itu dinilai ada pada Abi Gusnur itu sendiri ya. Dan yang kedua, kalau kita bisa lebih objektif untuk menilai apa yang kemudian menjadi judul dari thumbnail YouTube tersebut dan apa yang menjadi isi liputan konten tersebut, kontras antara judul dan peliputannya ya. Di situ diberikan judul ada kata penyesalan, sementara dalam isi wawancara ataupun obrolan antara pihak karutan, pihak peliput maupun terkhusus kepada Abi Gusnur itu sendiri, tidak ada kata kalimat yang keluar secara eksplisit menyebutkan ada rasa penyesalan ditahan selama 6 tahun penjara. Allahu Akbar, luar biasa ya. Jadi memang hari ini semakin inovatif, semakin kreatif ya, cara orang-orang untuk merebut sebuah perhatian, merebut sebuah atensi ya, merebut sebuah penonton, subscriber dan lain sebagainya hanya untuk yang menunjang mungkin keinginan materinya sendiri ya. Apa yang kemudian disampaikan oleh Abi Gusnur dengan kesantunan di liputan tersebut, dengan mungkin tidak memperlihatkan gaya atau sikap beliau seperti biasanya di Blogosito Channel misalnya, di Munjia Channel misalnya, di Gusnur Official misalnya ya.
kalau dinilai yang dimaksud adalah kok Gus Nur terlihat lebih santun ya, terlihat lebih menjaga-jaga apa yang ia sampaikan ya, terlihat lebih memuji apa yang menjadi treatment dari Rutan Surakarta tersebut. Kalau hal demikian didefinisikan sebuah rasa penyesalan dari ungkapan Abi Gus Nur itu sendiri, saya ingin mengatakan bahwa itu adalah penilaian kesimpulan yang sangat salah ya, yang sangat salah. Jadi kesantunan beliau adalah bentuk dari bagaimana beliau merasakan ada sebuah hikmah kehidupan ya, yang beliau dapatkan selama masa tahanan sampai hari ini. Beliau menceritakan, beliau memberikan pesan kepada kami, pihak manajemen maupun pihak keluarga, bagaimana beliau lebih sering, lebih banyak berbuat baik dari biasanya, lebih sering melakukan dakwah, pengajian, serta hal-hal baik lainnya selama di rutan itu sendiri. Dan jelas segmentasi ketika Abi Gus Nur ngobrol, diskusi, dakwah, melakukan pengajian, segmentasi orang-orang itu jelas ya, kepada siapa beliau harus ngomong gitu. Dan beliau selalu mengatakan bahwa apa yang menjadi penilaian orang di luar terhadap orang-orang yang ada di dalam rutan, sesungguhnya semua itu tidak secara menyeluruh benar. Bagaimana beliau sangat friendly terhadap orang-orang yang ada di dalam rutan tersebut ya. Nyaman untuk kemudian bisa diajak duduk bersama, ngobrol bersama dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin yang paling terakhir ya, terkhusus kepada channel YouTube yang kemudian meliput dan memberikan thumbnail judul YouTube yang menyudutkan pihak Abi Gus Nur. Sekali lagi kami menghargai pekerjaan Anda untuk kemudian aktif di channel YouTube, aktif di industri media, berita dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kalau Anda semua media-media berita tidak bisa paling tidak mengirimkan doa agar kemudian diberikan kelancaran terhadap urusan-urusan Abi Gus Nur itu sendiri. Paling tidak jangan melukai hati keluarga dari pihak Abi Gus Nur itu sendiri. Jangan melukai manajemen Abi Gus Nur itu sendiri, orang-orang yang kenal, orang yang dekat dengan Abi Gus Nur itu sendiri. Karena mungkin Abi Gus Nur sabar melihat tayangan-tayangan demikian, tahan melihat judul YouTube demikian. Tapi ada orang-orang dekat, kerabat-kerabat beliau yang mungkin saja tidak tahan dengan perlakuan demikian, ya. Dan paling terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih ya atas peliputan tersebut. Paling tidak membantu kami mengabarkan kepada seluruh sahabat, jamaah, agen, subscriber, siapapun itu ya, yang berkaitan dengan kenalan Abi Gus Nur, bahwa jelas dalam video tersebut, dan sekaligus kami ingin menyampaikan bahwa kabar Abi Gus Nur alhamdulillah sehat walafiat secara psikologi, mental, kebatinan, fisik, semuanya alhamdulillah ya, diberikan kemudahan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada momen perayaan 17 Agustus di Rutan Surakarta kemarin, Abi Gus Nur diberikan potongan masa tahanan atau yang disebut dengan remisi ya. Semoga kemudian Abi Gus Nur secepatnya membersamai kita dalam berbagai macam agenda-agenda untuk merebut kemenangan keadilan duniawi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.